Oke, kita kembali. Ada beberapa kesalahan di awal, yaitu ternyata merecord melalui aplikasi yang tersedia di Octalent. Itu terdapat background musik, namun mic yang saya gunakan tidak masuk, sehingga saya rekam ulang untuk lebih difahami, karena tadi ada beberapa narasi yang memang tidak masuk dalam audio ini tersebut. Baik, yang pertama kita punya dua. Yang kartu lama adalah Octalent 4D Plus, seharusnya muncul di layar, ada Octalent 4D Plus dan ada fitur di bawahnya setting dan sebagainya, ada AR/VR itu muncul. Kalau yang pertama tidak muncul. Jadi satu aplikasi nanti akan sendiri, dan nanti satunya adalah Animal 4D Plus, juga ada aplikasinya sendiri. Alat ini atau media ini bisa digunakan sebagai media edukasi, baik itu untuk anak usia dini ataupun di PAUD ataupun di sekolah dasar, untuk teman-teman mungkin bagi SD yang menjadi guru nantinya di sekolah dasar, ataupun sekarang bapak ibu guru, baik itu sebenarnya tidak hanya di sekolah dasar, bahkan di jenjang ke SMP, SMA dan perguruan tinggi bisa digunakan untuk media untuk diskusi biasanya kalau di perguruan tinggi. Jadi yang satu ini adalah Octalent Plus, ini terkait dengan profesi. Librarian. Ya, ternyata ini juga muncul dari covernya. Nah, ini Librarian. Dari sini, ini adalah kartu-kartu yang tersedia. Kita coba sisihkan yang agak jauh. Nah, ini langsung muncul, dan ini bisa di zoom out, zoom in. Lalu untuk beberapa profesi ada berbagai macam. Ini bisa ditaruh dan bisa bergerak sesuai animasi masing-masing, dan bisa di zoom in, zoom out. Nah, ini lalu di sini untuk yang profesi ini dia tidak bisa interaksi antar kartu. Jadi misalkan dia sendiri, misalkan seperti ini. Saya coba kita tutup semuanya dulu. Jadi di sini kita taruh satu kartu di sini. Nah, misalkan ini satunya adalah profesi perawat. Nah, jadi mereka sendiri-sendiri, meskipun dalam satu areanya sendiri, kartu tersebut bisa bergerak sesuai dengan jenis karakter animasinya. Namun kalau yang kartu yang satunya ini, yang di Animal 4D Plus, dia bisa interaksi misalkan dengan kartu yang hewan dengan rumput. Nanti akan saya coba, karena nanti akan beda aplikasi, jadi ada dua aplikasi. Nah, ini bisa digunakan untuk media pembelajaran untuk berbagai jenjang sebenarnya. Kalau biasanya saya gunakan untuk tempat saya untuk diskusi, untuk melatih critical thinking teman-teman. Jadi misalkan ketika mereka mendapatkan salah satu gambar profesi apa yang muncul di layar, kebetulan biasanya layarnya saya taruh hubungkan dengan TV ataupun juga dengan proyektor. Jadi satu individu ketika mendapatkan jenis gambar apapun yang dia pilih kartu itu harus mengutarakan terkait bidang yang dia sukai dengan profesi tersebut. Misalkan dia kalau mahasiswa memang jadi jurusan misalkan ekonomi ataupun manajemen. Nah, ketika mendapatkan kartu misalkan di bidang profesi tersebut, kita acak misalkan, kita langsung ambil dari tengah. Nah, ini apa? Nah, apa hubungannya dengan hal-hal yang bidangnya mereka, misalkan bidang ekonomi tadi. Misalkan dia langsung menghubungkan bahwa profesi ini kemudian akan memiliki sebuah nilai tinggi karena semakin langka, semakin jarang dan sebagainya, atau di bidang usaha bidang ini nanti, jadi dia akan menghubungkan terkait jurusan mereka, yaitu di bidang ekonomi, dengan kartu yang apa mereka dapatkan. Harus bisa mencari korelasi, asal dengan tetap syaratnya adalah evidence based. Mereka ada data, ada basic, boleh browsing dan sebagainya. Jadi untuk melatih kemampuan critical thinking mereka, kemampuan public speaking mereka untuk presentasi dan sebagainya, itu yang biasanya saya gunakan.
Nah, yang satunya kita akan coba alih ke Jockey. fitur atau untuk kamera berikutnya. Mohon maaf, untuk aplikasi sekarang kita coba beralih ke aplikasi ya, Animal 4D Plus. Nah, untuk Animal 4D Plus ini ketika kita buka pakai kartu yang lama, yang ini, nah, tidak muncul dia karena memang berbeda. Jadi sesuai dengan, harusnya kelihatan di pojok atas ya, karena ini saya rekam di layarnya. Lalu ketika kita pindah ke kartu Animal 4D Plus, nah di sini ada instruksi yang bisa memang langsung nanti teman-teman bisa ikuti, tapi saya sudah sedikit, hanya sekilas saja untuk pelajari. Langsung saja kita ke animasinya. Nah ini, jadi bisa sama kita untuk zoom in dan zoom out. Nah misalkan seperti ini. Lalu kita coba, ini ada wortel, Ariel. ada, nah misalkan kita coba pakai ini pisang. Lalu ini kita juga ada rumput, kita coba Vulture, cari duck, vulture, X-ray fish, zebra, whale, ya, misalkan, monkey, misalkan hewan ini elephant. kita taruh tengah. Nah kita coba tutup dulu, sudah muncul. Saya tidak tahu apakah ini bisa di zoom ya untuk pisangnya. Oh tidak bisa ya. monkey, Jadi dia bisa interaksi untuk mengambil makanan misalkan. Jadi untuk monkey, contoh yang bentuk interaksi kita sudah pasang, ini adalah kartu untuk pisang. Nah semacam ini kita taruh. Lalu kita juga punya Ariel, Ariel, coba kita ambil, kita punya monyet, kita taruh monkey, di sini. Nah, monkey, baik, untuk kartu yang Animal 4D Plus ini, nah ini kita pakai aplikasi sendiri. Jadi khusus, karena kalau dipakai yang kartu untuk yang satunya tidak bisa, untuk yang profesi. Nah di sini ada instruksi juga, langsung saja kita pakai. Misalkan di sini turtle, ada kura-kura. Nah, kita juga bisa zoom in, zoom out. Nah, semacam itu. Oke, lalu kita coba turtle, monkey, nah, kita taruh pisang. Nah ini, dan di sini kerangnya. monkey, Oke. Nah dia interaksi untuk kerangnya dan juga pisang. Jadi kalau yang di kartu Animal 4D Plus ini dia bisa interaksi antara kartu satu dengan kartu yang satunya di beberapa tertentu, seperti juga yang lainnya misalkan rumput juga nanti. Jadi kalau yang satunya untuk profesi memang tidak bisa, dia hanya di area satu kartu saja, namun tetap bisa bergerak. Lalu kita coba pakai kartu lain, Ariel, misalkan ini, kalau coba kita wortel. yak, Ariel, yak, Kita coba pasangkan satu kartu, mungkin misalkan kita coba cari rumput. Untuk rumput di kartu ya, untuk rumputnya, oh ya ini, Ariel, kita coba taruh rumput. Ariel, Lalu yang berikutnya kita coba juga ada Ariel, bunga. Ariel, Ariel,
itu ya, gambarnya mungkin karena posisi kamera ya. Kita coba alihkan sekarang posisi kamera dulu. Baik, kita sudah mencoba merubah posisi kamera. Sekarang kita coba misalkan dengan bunga. Nah, kita taruh di sini. Lalu kita ganti dengan rumput saja. Nah, ini rumputnya tetap tidak apa-apa, sepertinya bunga bisa ditaruh di sini, rumput di sini. Lalu kita coba carikan hewan yang semoga bisa berinteraksi dengan salah satu. Mungkin kita coba di sini ada kuda. Ya, ada kuda. Horse. Apakah dia memang bisa taruh sini? Oh iya. Nah, di sini. Oh, meskipun dijauhkan dia tetap interaksi ya. Nah, Horse. jadi taruh sini aja. Horse. Mungkin karena posisi kemiringannya kamera. Horse. Horse. Ya. Jadi dia bisa interaksi kudanya dengan rumput dan dia makan rumput. Di sini ada beberapa banyak sebenarnya, untuk ada seperti bebek, Duck. ada juga hewan lain, misalkan ada sebenarnya hewan air juga ada di sini, ada banyak. Whale. Duck. Nah, ini salah satunya beberapa. X-ray fish. Coba kita zoom in, zoom out. Oh, bisa kita zoom in atau zoom out. Apakah kalau kita balik dia juga bisa tetap? Whale. Whale. Mungkin posisi kemiringan kartu, setidaknya ini untuk praktek saja, untuk sekilas teman-teman bisa X-ray tahu, atau bapak ibu yang menggunakan untuk metode pembelajaran juga bisa. Semacam X-ray ini. fish. Jadi X-ray berbagai fish. macam, juga ada misalkan X-ray fish. hewan Whale. atau apa ya ini, burung lah istilahnya. Terus juga ada lagi banyak, bahkan juga sampai nyamuk juga ada di sini. Tapi saya tidak tahu apakah coba kita bisa zoom untuk nyamuknya. Oh, ternyata tidak bisa. Jadi kita bisa dekatkan seperti ini kartunya. Nah, semacam ini. Lalu misalkan ada kayak Iguana. iguana. Nah, kalau iguana ini kita bisa zoom in, zoom out. Nah, semacam itu. Untuk kartu berikutnya, untuk Animal 4D Plus ini kita menggunakan dua aplikasi. Yang pertama ada Octalent untuk yang profesi, jadi dia tidak akan muncul di sini. Bisa kita buka, dia tidak akan muncul. Namun ketika kita pakai kartu yang satunya, kartu yang ini otomatis dia muncul. Zebra. Sekarang kuda dan sebagainya. Nah, untuk yang kartu 4D Plus yang kedua ini, kita bisa menggunakan contohnya Ariel. Vulture. apa yang ada di sini, beberapa kartu ya. Misalkan kita coba saja rumput yang di sini. Lalu ada, coba kita taruh gajah. Elephant. Jadi nah, dia ada interaksi antara gajah. Lalu kita coba dengan kartu lain, misalkan ini ada pisang. Elephant. Ya, pisang. Lalu di sini juga ada kera. Monkey. Nah, dia interaksi untuk mengambil pisang. Jadi di kartu 4D untuk Animal 4D Plus ini, dia bisa interaksi dua kartu sekaligus
tertentu, misalkan dengan rumput tadi, dengan beberapa hewan, atau pisang ini dengan misalkan kera. Jadi ini bisa digunakan Bapak Ibu untuk atau teman-teman bagi yang mahasiswa ataupun juga pelajar untuk berbagai, sebenarnya bisa digunakan media edukasi. Jadi kalau misalkan di jenjang untuk pendidikan anak usia dini atau PAUD atau TK ataupun nanti di pendidikan dasar seperti BCSD atau sekolah dasar, juga bisa sebenarnya di SMP juga di SMA. Bahkan jika di perguruan tinggi juga bisa dosen digunakan untuk mengajar di beberapa mata kuliah untuk edukasi, bahkan untuk mungkin praktek sesuatu atau mungkin tentang augmented reality atau tentang 4D dan sebagainya. Dan salah satunya di sini sebagai contoh interaksi ini biasanya kalau untuk yang profesi saya gunakan untuk diskusi seperti yang sudah ada di sebelumnya tadi, dan kalau yang ini juga sama bisa digunakan untuk berbagai macam, tinggal kebutuhan nanti tematik diskusi seperti apa yang ingin disampaikan. Oke, semoga bermanfaat, dan berikut contoh gambar-gambar lain yang bisa teman-teman nanti coba. Ini ada juga semut, jadi bisa didekatkan seperti ini. Giraffe. Ada jerapah. Giraffe. Ya, terlalu panjang nih layarnya, tidak kelihatan. Nah, tapi dia bisa kelihatan. Lalu Frog. katak dan sebagainya. Bear. Cow. Nanti bisa dicoba sendiri. Banyak sekali di sini. Bear. Jaguar. Cow. Kangaroo. Jaguar. Lion. Ostrich. Narwhal. Kita coba zoom. Nah, dia bisa di zoom. Ostrich. Penguin. 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 Nah, ini untuk detail ya, saya rasa juga cukup detail. Animasinya dia cukup rapi. Jadi untuk edukasi, untuk terutama untuk anak-anak, mungkin sangat bagus untuk mengenalkan hewan-hewan dan sebagainya. Queen bee. Lalu Squirrel. ada banyak sekali. Squirrel. Turtle. Ya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di review untuk produk berikutnya, untuk edukasi ataupun untuk alat-alat yang memang hobi sehari-hari terkait dengan apa yang saya gunakan untuk edukasi dan juga untuk berbagai macam kebutuhan lainnya. Sampai ketemu di review berikutnya, dan semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera buat kita semuanya. Sehat selalu. Sampai jumpa.